Selamat pagi untuk anak didik saya, terkhusus kelas 6. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, kita masih dapat diberi waktu dan diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, dan kita dapat merasakan tetap pembelajaran kita jalankan walaupun di masa pandemi COVID-19. Minggu yang lalu kamu sudah melaksanakan ujian penilaian tengah semester. Untuk minggu ini kita lanjutkan materi kita masih di dalam video pembelajaran jarak jauh SD Budi Murni 7 Medan dalam bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom selaku guru TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari fungsi statistika pada Microsoft Excel di dalam bab 3 fungsi statistika pada Microsoft Excel di dalam bab 3. Oke? Baik. Sebelum kita masuk ke dalam, kita harus mengetahui dulu peta konsep pembelajaran kita di dalam bab ini. Nanti di dalam bab ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama itu fungsi statistika, dan juga nanti menambahkan gambar dan grafik. Yang pertama terbagi atas 6 topik atau subjudul lagi, Nanti di situ ada sum, ada average, ada min, ada max, ada modus, dan juga ada median. Minggu yang lalu sudah saya praktikkan bagaimana penggunaan fungsi sum dan apa sum tersebut, Masih ingat kamu? Sum itu untuk menghitung penjumlahan data dalam suatu ring. Diingat semua fungsi-fungsi dari sum, average, min, dan sampai median. Kemudian untuk kali ini nanti akan kita gabungkan kembali agar mengingatkan kamu ke pembelajaran 2 minggu yang lalu tentang sum, dan juga nanti akan saya gabungkan di dalam fungsi average. Apa itu average? Nanti kita lanjutkan. Dengan tujuan pembelajaran, nanti kamu yang pertama itu, saya mengharapkan atau kita semua mengharapkan setelah kamu mempelajari bab ini, kamu itu yang pertama dapat menggunakan perhitungan statistika di dalam Microsoft Excel. Dan yang kedua, kamu itu nanti dapat menambahkan grafik dan gambar di dalam Microsoft Excel. Jadi setelah kita mempelajari ini, saya harapkan sudah mampu menggunakan perhitungan statistika dan juga menambahkan grafik dan gambar ke dalam Microsoft Excel. Oke, langsung saja fungsi statistika. Coba kamu perhatikan dulu sewaktu kita belajar tatap muka di sekolah tercinta kita SD Budi Murni 7 Medan. Perhatikan tinggi badanmu di dalam kelas kamu, Pasti semua tinggi badan siswa di dalam kelas kamu pasti berbeda-beda, Apakah kamu dapat menghitung berat atau tinggi badan dari semua teman kamu dengan rata-ratanya? Apakah kamu dapat mencari nilai rata-rata dari tinggi badan semua teman kamu di dalam kelas itu? Perhitungan itu ada beberapa contoh penggunaan fungsi statistikanya. Oke, langsung saja kita masuk. Sebelum kita masuk ke fungsi, kita harus mengetahui dulu apa itu statistika. Statistika itu berawal dari kata statistik
Ya. Apa itu statistik? Statistik itu adalah data berupa angka yang dikumpulkan atau ditabulasi atau dikelompokkan. Ya. Jadi kalau dikatakan nanti kalau kamu mendengar kembali kata statistik, kamu sudah paham tentang statistik, ya. Jadi statistik itu adalah data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi atau dikelompokkan. Ya. Kumpulan data ini dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Ya. Jadi, sementara itu statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan. Jadi statistik itu tadi berupa angka yang dikumpulkan, sementara statistika ilmunya, ya. Ilmu yang mempelajari statistik itu adalah statistika, ya. Ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menabulasi, mengelompokkan, menganalisis, dan mencari keterangan data yang berupa angka. Ya. Jadi kalau data berupa angka itu adalah statistik, sedangkan ilmu yang mempelajarinya, yang mempelajari data berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, dikelompokkan, itu adalah statistika. Ya, di garis bawahi perbedaannya, ya. Data-data yang dikumpulkan itu dapat diolah dan dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya. Pada program Microsoft Excel terdapat fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan perhitungan. Ya. Di dalam Microsoft Excel terdapat fitur yang berfungsi untuk menyederhanakan perhitungan yang panjang dan rumit. Ya. Fitur ini dikenal dengan sebutan function. Ya. Dikenal dengan sebutan function. Perhatikan penulisan function. Function itu berasal dari kata fungsi, ya, yang artinya function itu artinya fungsi, ya. Function atau fungsi adalah formula khusus yang telah disediakan oleh program Microsoft Excel. Tahu kamu formula kan? Berarti formula itu bisa kamu bayangkan dia itu seperti racikan, ya. Seperti contoh orang tua kita memasak. Ya, kenapa masakannya enak? Pasti dia mempunyai formula atau racikan khusus, ya, yang diberikan ke dalam makanan tersebut, ya. Jadi kalau function pun di dalam Microsoft Excel, function ini adalah formula khusus yang telah disediakan oleh program Microsoft Excel, ya, untuk membantu seperti kita pengguna Microsoft Excel, ya. Fitur function dapat diaktifkan dengan mengklik ikon insert function, ya. Insert function. Beberapa fungsi dalam Microsoft Excel diantaranya adalah fungsi statistika atau fungsi statistik, fungsi logika, fungsi database, dan juga matematika. Akan tetapi, yang akan kita pelajari di sini adalah fungsi statistik, ya. Oke, contoh-contoh fungsi statistik ada banyak, ya. Cuman ini dulu yang kita pelajari dalam bab ini. Kalau nanti ada waktu lagi, Bapak jelaskan lebih lengkap lagi dan lebih banyak lagi fungsi agar kamu kelak nanti jika kamu membutuhkan suatu perhitungan untuk menyederhanakan atau untuk mencari, kamu dapat mengingatnya kembali dan kamu dapat menuangkannya nanti, ya. Fungsi statistik di sini ada 6 yang akan kita pelajari. Yang pertama itu seperti 2 minggu yang lalu, sum. Perhatikan tulisannya ditulis dengan SUM, sum, tapi pengucapannya sum. Fungsi dari sum itu untuk menghitung penjumlahan data dalam suatu ring. Ingat, untuk menghitung penjumlahan data dalam suatu ring. 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan, ya, operator-operator matematika di dalam Microsoft Excel, ya. Simbol-simbol operasi hitungnya sudah Bapak beritahu kemarin.
mulai dari yang tertinggi yang berada di dalam tanda kurung, kemudian yang kedua perpangkatan, yang ketiga perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itulah tingkatan operasi hitung di dalam Microsoft Excel. Ya, ingat selalu yang diutamakan tingkatan yang tertinggi adalah yang berada di dalam tanda kurung. Itu yang duluan dikerjakan. Makanya tanda kurung merupakan operasi hitung yang berada di tingkatan tertinggi. Lalu dilanjutkan dengan perpangkatan. Oke, baik. Itu kemarin sudah kita pelajari. Kemudian kita masuk hari ini ke average. Fungsinya adalah menghitung rata-rata dalam suatu ring. Ya. Kemudian min, menghitung nilai terkecil data dalam suatu ring. Lalu max, menghitung nilai terbesar data dalam suatu ring. Kemudian yang kelima modus atau mode, itu fungsinya untuk data yang paling banyak muncul dalam suatu ring. Kemudian median adalah nilai tengah dari deretan nilai yang disusun secara urut mulai dari data terkecil sampai terbesar. Oke, baik, cukup dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu catat ini agar ada bekalmu atau pertinggalmu untuk kamu baca sebelum nanti ulangan ataupun ujian. Ya, tetap jaga kesehatan kamu. Minggu depan kita praktikkan itu sum, average, min, max, modus, dan median. Ya, sekarang kita materinya saja dulu. Praktiknya minggu depan. Oke, tetap jaga kesehatan. Tetap semangat walaupun daring. Sampai jumpa.